Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Davina Kaisa, bisa dipanggil Vina. Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit kerja saya yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Saya dari angkatan 3 dan di sini saya akan membagikan pengalaman saya yaitu pembelajaran kedua ASN Smart dan Manajemen ASN. Pembelajaran hari kedua agenda 3, kami belajar asinkronus dengan Bapak Agus Setiawan. Kami mengasah materi melalui aplikasi yaitu MOC. Nah, bisa kalian lihat teman-teman saya, dengan menggunakan aplikasi atau link dari MOC, kami bisa mengakses materi di mana saja. Dan ini sangat seru teman-teman, karena walaupun tidak ada di kantor atau lagi Zoom, kita bisa mengakses materi, belajar di rumah, dan lain sebagainya. Tak hanya itu teman-teman, kami setiap harinya diberikan tugas individu maupun kelompok, dan ini sangat menantang bagi kami karena kami bisa mengulas kembali materi-materi yang telah diberikan ke materi kami. Dan lebih menariknya teman-teman, ini adalah hal yang paling kami senangi. Karena apa? Jika ada pembelajaran kelompok, kami bisa berdiskusi dengan teman yang jauh seperti Lampung, Palembang, Pekanbaru, Aceh, dan sebagainya. Ini sangat menarik kali teman-teman, karena dengan menggunakan MOC atau pembelajaran seperti Zoom, kami bisa berjumpa lewat. Dan dari segi substansi, materi ini benar-benar mencerahkan teman-teman. Di bagian manajemen ASN, saya lebih paham pentingnya sebuah sistem merit, yang dimana sebagai kunci untuk menjadi ASN yang profesional. Lalu, bagaimana kita sebagai ASN harus punya kompetensi yang terus diasah dan menjunjung tinggi kode etik serta disiplin dalam berbicara. Nah, tentang Smart ASN membuat saya bersemangat karena apa? Karena saya lebih tahu tentang pentingnya literasi digital yang terus-menerus akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dan bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi bagaimana sih kita bisa berkolaborasi dan berinovasi menggunakan sebuah teknologi untuk sebuah pelayanan. Nah, dari pembelajaran hari ini, saya merasa sangat berharga. Karena apa? Karena untuk manajemen ASN dan ASN yang smart, yang profesional, adaptif, serta bisa membuat kita siap berkontribusi untuk bangsa dan menjadi seorang yang terbaik. Dan dari materi hari ini dan yang kemarin, saya mempelajari ada 4 pilar digital yang dimana bisa saya pahami dan teman-teman bisa pahami, yang itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama yaitu kecakapan digital. Nah, kecakapan digital atau digital skill ini tentang kemampuan dasar kita mengoperasikan berbagai perangkat dan aplikasi, dimana supaya kerja kita makin efektif, serta memahami apa itu perangkat keras, perangkat lunak, atau suatu sistem operasi lainnya. Nah, yang kedua ini teman-teman, yaitu budaya digital. Budaya digital ini atau digital culture, yang dimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di sebuah ruangan, yaitu ruangan digital, yang bisa kita saringkan informasinya dan bisa menjaga persatuan kita. Nah, tentang budaya digital teman-teman, apalagi berita hoax, karena banyak dari kita ASN banyak tertipu oleh berita-berita hoax, dan kita sebagai smart ASN atau ASN yang pintar, kita harus bisa menyaring nih teman-teman, mana berita yang harus kita masukkan, kita terima, dan berita yang tidak harus kita terima teman-teman. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yaitu etika digital atau digital ethics, yang dimana hal ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena pentingnya sebuah sopan santun, menghargai privasi seseorang atau diri kita, dan tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Seperti kita tahu, banyak orang-orang yang menggunakan media sosial hanya untuk pencitraan dan lain-lain sebagainya teman-teman. Dan kita sebagai ASN yang smart, jangan melakukan hal tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir nih teman-teman, yaitu keamanan digital atau digital safety. Ini sangat membuat kita berwaspada teman-teman, karena keamanan ini sangat penting, karena bisa melindungi diri kita atau data instansi dari berbagai ancaman siber melalui dari passwordnya. Jadi jika kita membuat password itu jangan seperti
tanggal lahir, tahun lahir, dan lain sebagainya. Karena itu besar kemungkinan untuk dibobol, teman-teman. Maka kita bisa membuat password yang lebih aman, yang lebih kuat, sampai waspada phishing. Nah, keamanan ini sangat penting, teman-teman, karena jika data kita diambil oleh orang lain bisa membahayakan, teman-teman. Apalagi nanti dari data kita bisa mendapatkan ancaman dari orang lain, kita diperas dan lain sebagainya. Nah, sekian video atau materi pembelajaran kedua yang dapat saya sampaikan. Saya Davina Kaisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram. Sigir Lesku Petarung.